Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, tempat tugas SMP Negeri 4 Seponti, Kabupaten Kayong Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi tolak peluru kelas 8. Video ini dibuat untuk persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk seluruh guru olahraga di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kondisi hari ini, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Nah, sehat semuanya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah tahu materi kita hari ini apa? Sudah. Hah? Sudah. Apa materi kita? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya kita perlu berdoa. Silakan Tristan pimpin doa hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu. Itu salah satu cinta kita kepada tanah Air. Sikap sempurna, siap semuanya. Tangan di samping badan, di atas meja. Cinta Indonesia ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Sebelum kita masuk ke materi, baik kita Bapak akan mengaksen dulu satu persatu untuk. Baik, saya panggil satu persatu. Aira Salsabila. Siap hadir Pak. Oke. Amiru Jahro. Siap hadir Pak. Oke. Anindya Jahra. Hadir Pak. Oke. Tasya Putri. Siap hadir Pak. Revalini. Siap hadir Pak. Resya Ahmad Safero. Siap hadir Pak. Sapa Nada Salsabila. Siap hadir Pak. Siti Holifah. Siap hadir Pak. Tristan Khairul terakhir. Siap hadir Pak. Ya, oke. Baik ya, untuk hari ini tentunya kita mempelajari tolak peluru. Tentu ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Tolak peluru ini yaitu salah satu materi cabang olahraga apa? Ya, tahu? Olahraga apa? Atlet. Tetap masih ada kaitannya dengan mata pelajaran sebelumnya, yaitu berkenaan dengan pembelajaran atletik juga, misalnya seperti lari, ya, melempar, tetap ada kaitannya. Kemudian kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi tolak peluru ini apa sih? Mendorong pintu. Hah? Mendorong pintu. Ya, mendorong pintu, Mendorong meja. mendorong meja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tetap ada kaitannya materi pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian sebelum kita masuki pelajaran hari ini, tentunya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi seperti apa itu memegang peluru, seperti apa itu teknik awalan dalam
menolak peluru, kemudian teknik pelaksanaan dan teknik sikap atau akhiran. Tiga tujuan pelajaran kita yang ingin dicapai pada materi hari ini. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Baik, kemudian selanjutnya sebelum materi akan saya sampaikan, tentunya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi ini ketika praktek, ketika mengamati nanti sambil diamati, sambil ketika praktek di lapangan, kalian sambil mengisi lembar kerja peserta didik yang akhirnya pada terakhir materi akan dikumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Jelas? Jelas. Lembar kerja begitu diisi nama, kemudian nanti sambil mengamati, sambil boleh kalian mengisi, contohnya sambil mengamati, sambil praktik di lapangan juga boleh sambil mengisi. Oke. Kita mulai materi. Bisa dilihat materi kita hari ini yaitu materi tolak peluru. Ya. Bisa kita lihat sambil dibuka bukunya juga apa itu tolak peluru. Nah, inilah pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar, yaitu pelurunya itu bundar, yaitu bentuk lingkar atau bulat yang terbuat dari logam dengan berat tertentu yang dilakukan dari bahu dengan satu lengan untuk mencapai jarak sejauh. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan 7,25 kg untuk 4 kg untuk sanggup 7,25 kg untuk yang putra. Kemudian berikutnya, nah seperti inilah lapangan tolak peluru. Ya, seperti ini lapangan tolak peluru. Nih, ya. Dimulai dari sini menolaknya, ya. Kemudian tolak dan tidak boleh melewati garis. Nah, jelas? Jelas. Apa sih hukumannya bagi orang yang menolak melewati garis putih? Didiskualifikasi. Maka lemparnya tidak dianggap. Walaupun itu jauh. Nah, ini bentuk pelurunya. Lihat ya. Ini bentuk pelurunya. Oke. Nah, ini teknik memegang. Tentu dalam peluru ini ada teknik memegang. Ini teknik memegang. Ya, peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Ya. Oke, berikutnya peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang terdekat dengan jari-jari tangan. Nah, berikutnya jari-jari tangan diregangkan atau dibuka. Jelas? Oke, jari-jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang atau menahan peluru. Lihat, jari-jari ibu jari dan kelingking ini kan. Ini sebagai menahan supaya peluru ini tidak jatuh. Ya, jelas? Jelas. Nah, berikutnya ini teknik awalan. Yang akan kita gunakan adalah tolak peluru gaya ortodoks, yaitu gaya menyamping. Inilah berdiri menyamping. Kalau tadi di lapangan, berarti kalau menghadapnya ke sana, tolakannya berarti kita menyamping. Ya kan? Menyamping. Ini rangkaian gerakannya bisa dilihat. Berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar atau mengangkat. Ini lihat nih. Ya. Kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan. Pak, kalau kalau yang menolaknya pakai tangan kiri, kaki mana yang di depan? Kalau menikah, kaki apa di depan nih? Kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut di kaki kiri. Ini kaki kanan. Pak, kalau menolaknya pakai
kiri, Kaki kanan yang Kaki kanan. Sebelah kanan di depan. kaki kanan yang di depan. Jelas ya? Jelas. Kemudian berat badan berada pada kaki kanan. Nih, berat badan ada kaki kanan, karena kaki kanan nah sebagai tumpuan, karena dibengkokkan dan berat badan dibawa ke belakang. Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan pandangan tertuju ke arah ke belakang. Jelas? Nah, berikutnya cara menolak. Oh, ini disebut menolak nih. Ini adalah madu. Gambar nih madu nih. Madu menolak. Ya. Seperti ini ya. Menolaknya jelas, ada 2 tahapan ini. Ya. Ini rangkaian belakang. Nah, bukan dilempar, tapi ditolak. Berikutnya sikap akhiran. Nah, ini sikap akhiran. Ada 4 sikap akhiran. Sikap akhir menolak. Lihat kaki pada gambar tidak lewat pada garis. Ya. Jangan sampai peluru belum jatuh, kaki sudah lewat. Itu disebut ya. Pak, kalau misalnya kakinya nggak lewat tapi lepas gimana Pak? Kan ada garis tuh. Iya. Yang penting yang melewati garis. Kalau pas di garis nggak masalah. Jelas ya? Sekian, terima kasih. Berikutnya kita tonton video, amati video. Oke, bentar ya. Nah, silakan amati video berikut. Seperti inilah kalian nanti akan mempraktekkan di lapangan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini
keseimbangan ya. Tujuannya ya tadi ya agar pada saat kamu setelah menolak tubuh kamu tidak jatuh ke depan atau melewati garis yang sudah ditentukan. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan Kesalahan yang olahraga tolak peluru. Yang pertama, cara memegang tolak peluru. Biasanya cara memegang tolak peluru tangannya tidak dibuka lebar, tidak dibuka lebar, tapi seperti ini. Ya, harus dibuka lebar. sampai tidak Yang kedua, kesalahan paling banyak adalah cara menaruh atau posisi tangan pada saat akan tolak peluru. Ya, tangan sikutnya Sikutnya jangan selalu ke bawah atau posisi atau sikut jangan ke bawah. otomatis nanti secara tidak langsung peluru bukannya di bawah tapi dilempar. Nah, makanya posisi sikut harus agak naik. Dulu jangan apa? Nah, yang ketiga, hubungan dengan yang tadi dua, yaitu pada saat kamu tolak peluru itu bukan ditolak tapi dilempar. Nah, saat kamu lempar, ya, karena peluru itu berat dan kamu merasa menggunakan peluru tersebut, ya, hal yang dapat terjadi adalah cedera. Ya, yang biasanya Hal yang akan terjadi ketika kita melempar peluru bukan menolak, yaitu cedera, tapi kalau peluru itu menjadi tolak, ya, tangan cedera. insya Allah aman. Yang selanjutnya adalah gerakan akhir atau tolak pelurunya itu biasanya kaki melewati dari garis yang sudah ditentukan. Ini melewati garis. Kalau dalam pertandingan termasuknya diskualifikasi karena regular dari tolak peluru kali ini mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan alat yang sederhana, bisa seperti ini, bisa dengan sampah kertas ataupun yang lainnya dengan dibalut oleh kapan. Oke, itu cukup video hari ini. Nah, dari materi dan video tadi, coba kalian sudah nonton kan? Kemudian sudah melihat dari materi yang disampaikan dalam video tadi. Masalah apa yang kalian temukan? Silakan. Masalah apa yang kalian temukan? Apa yang kurang paham? Silakan. Ya, ya. Dari materi yang disampaikan melalui video yang ditampilkan, saya belum begitu paham mengenai cara memegang peluru. Cara memegang peluru. Oke, cara memegang peluru. Siapa lagi? Silakan. Ya. Bagaimana cara menolak peluru? Apakah menolak ke atas atau ke depan? Bagaimana cara menolak peluru? Apakah ke atas atau Ke depan. ke depan? Siapa lagi? Ya, Tristan. Apakah boleh ketika setelah menolak peluru kaki keluar dari garis? Apakah boleh ketika setelah menolak peluru kaki keluar dari garis? Siapa lagi? Apakah sikap awalan dalam melakukan tolak peluru kaki kiri atau kaki kanan yang di depan? Sikap awalan tolak peluru, apakah kaki kanan atau kaki kiri yang di depan? Oke, kita tampung. Dari 4 masalah tadi, masih ada lagi yang lain? Silakan. Yang bertanya. Kalau masih ada? Oke, tidak ada ya. Dari 4 masalah tadi, silakan. Nah, kalian sudah mengamati video dan sudah melihat materi yang saya sampaikan. Silahkan kalian uraikan dan cari jawabannya ketika praktek nanti. Bila ya. Kemudian dari praktek tersebut nanti silakan dipresentasikan. Apa sih hasilnya? Tadi cara memegang, seperti apa cara memegang, paham. Kemudian sikap awalan seperti apa, kayak kiri atau kanan depan. Nanti di praktek silakan jelaskan siapa yang presentasi ini ke depannya. Kemudian berikutnya sikap akhiran, boleh enggak garisnya, lewat garis dan sebagainya. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Sebelum ke lapangan saya akan bagi kelompok. Ya.
Saya akan membagi kelompok. Kan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 nanti Aira Salsabila, kemudian Anindya, Zahra, kemudian kelompok 2 itu Paras, Jessica, kemudian Naura, Naila. Kelompok terakhir 4 Rapatan, kemudian Rafa Aditya Akbar, kemudian Muhammad Raisya Fadila. Itu kelompok 4 terakhir. Oke ya. Jelas sampai sini, kita langsung ke lapangan. Bukunya dibawa, lembar kerjaan salidiknya dibawa, buku latihan dibawa, buku paket dibawa di lapangan basket ya. Oke. Geser ke sana, geser ke sana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang ke bawah. Hitungan dimulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Belakang. Kunci hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Baru kita mulai start dinamis. Ya. Eko, stop dulu Pak Eko. Yuk. Ya. Sama kedua. Ya. Samping coba. Ya. Coba dipraktikkan kakak. Praktek satu betulkan. Benar Pak gerakan. Air lo. Naik. Oke. Ya. Udah. Kalau binatang kanan kau itu depan kamu oke waktu komunikasi gitu. Ini
Bawa berat badan ini bengkokkan ke kanan. Nah, ini bengkokkan. Pegang dengan tarik. Ini, nah, ya, ya. Kemudian nih bapak nih, tarik kanan, maju kiri, baru toh. Nah, yuk coba. Ya, tarik kaki kanan. Ya, good. Depan kaki depan kan? Kanan sebelah. Bawa berat badan ke kaki kanan. Nah, contoh. Tuh, betul. Nah, oke, good. Kemudian setelah ini tarik kaki kanan ke depan. Majukan kaki kiri, baru dikok. Itu step by step. Good. Ya. Megang itu begini. Kita soalnya ditempelkan ke dalam. Ini masih ini loh. Ini. Oh. Oke, Langkah pertama, dari jari renggang. Kemudian jari kelingking ditekuk. Samping tempurung yang berfungsi untuk menahan pembuluh agar tidak bergeser dari tempatnya. Kemudian jari-jari agak rapat dan ibu jari berada di samping. Jari kelingking. Oi, Anjani. Kedua kaki dibuka lebar. Kedua, posisi kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut dipegang ke depan. Oh, ke belakang kan guys, nanti itu korban. Iya. Kanan kan jadi badan agak tunduk ke belakang. Ya, badan. Sama awalnya udah tahu. Ini nolak. Terakhir, tangan kiri berfungsi lebar. Kemudian tangan kiri berfungsi kemudian menjerat persimpangan. Pandangan tertuju ke arah kolakan. Kemudian samping kiri selebar badan dan garis arah lemparan ke bawah bersamaan dengan ayunan kaki kanan menolak ke arah lemparan dan mendarat ke darat. Ini kita langsung presentasi hasil kalian diskusi, kemudian kerjasama di kelompok menyelesaikan suatu masalah yang menyampaikan presentasi. Kemudian ketika kawan kelompoknya presentasi, yang lain silahkan untuk mengamati di mana sih letak kesalahan. Kalau kurang paham ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Jelas? Nah, dari tahap memegang peluru, kemudian melaksanakan awalan, kemudian melaksanakan tolakan dan sikap batas akhir menolak. Jadi dari sini, ya kan? Dari sini, kemudian batas akhir menolak.
bahasa Belandanya Silakan kelompok 1 siapa? Tadi yang dari laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gerakan-gerakan dasar pada tolak peluru gaya ortodoks. Kami dengan kelompok atas nama Rafa Aditya Akbar, Fahri, Rafa Indrayana, Enzi, Habib, dan saya Dafa. Pertama-tama, peluru dipegang dengan jari-jari telapak tangan bagian atas. Jari-jarinya agak renggang, jari-jarinya agak rapat. Ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Sikap badan sedikit dicondongkan ke arah samping. Kemudian tumpukan berat badan ke arah salah satu kaki, yaitu kaki kanan. Kemudian kaki yang akan ke arah samping posisikan kaki kanan di belakang lingkaran dan kaki kiri di samping di selebar badan. Goyangkan kaki terlebih dahulu, kemudian ikuti olakan kaki kanan ke arah lemparan sampai mendarat di tengah lapang. Setelah pinggang dan bahu ke arah samping depan, lakukan putaran badan dengan cepat. Sebentar Pak, boleh benarkan enggak misalnya? Boleh. Tadi posisi pinggang. Ayunkan peluru dengan arah samping kaki ke arah atas lurus secara tajam. Lakukan tolakan peluru dengan mendorong ke satu garis dengan lemparan kira-kira dengan sudut 40 derajat. Silakan praktekkan. Ya, tangan. Salah atau benar tadi dilakukan? Silakan. Hah? Angkat tangan dulu. Ya, perhatikan, dengarkan. Ya, apa? Pegang pelurunya. Kurang? Diangkat. Seharusnya seperti apa? Ya, kalau tadi seperti apa? Kalau yang dilakukan tadi oleh Fahri? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Yang mau menanggapi? Ya, silakan. Melangkah ke depannya dia tidak melompat. Tidak meloncat. Tidak melompat. Ya, mereka dibilang melompat apa? Ada anaknya ada kayak loncatan. Bisa menanggapi tadi? Kita cari semua. Dari temannya tadi? Apakah sudah melompat atau tidak melompat tadi? Memang ada yang salah. Karena pembacanya Terus? Kami bisa membacakan dengan teliti, Pak. Tapi Oke. melakukan salah. Ya, oke. Nanti diperbaiki kembali ya. Ya, jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan tolak peluru. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Langkah pertama, jari-jari renggang. Jari kelingking ditekuk di samping peluru yang berfungsi untuk menahan peluru agar tidak bergeser dari tempatnya. Yang kedua, jari-jari agak rapat dan ibu jari berada di samping. Jari kelingking berada di samping belakang peluru yang berfungsi untuk menahan peluru agar tidak bergeser serta membantu menahan pada waktu peluru ditolakkan. Yang ketiga, jari-jari agak renggang dengan ibu jari berada di samping yang berfungsi untuk menahan geseran ke samping.
Kelingking di belakang peluru berfungsi untuk ikut menekan pada waktu peluru ditolakkan. Kemudian, sikap awalan. Yang pertama, lakukan posisi awal berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar. Kedua, posisi kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agar serong ke samping. Yang ketiga, berat badan berada di kaki kanan. Badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan dengan berada di depan sedikit agak serong ke atas dengan santai. Yang keempat, tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. Yang ketiga, cara melakukan penolakan. Pertama, peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu, di bawah dan atur posisi kaki dengan kaki kanan ditempatkan di muka batas belakang lingkaran. Kaki kiri diletakkan di samping kiri selebar badan dan segaris dengan arah lemparan. Bersamaan dengan ayunan kaki kiri, kaki kanan menolak ke arah lemparan dan mendarat di tengah lingkaran. Sewaktu kaki kanan mendarat, badan dalam keadaan semakin condong ke samping. Bahu kanan lebih rendah daripada bahu kiri. Lengan kiri tepat pada sikap semula. Cara melakukan tolak peluru. Sikap awal langsung diikuti dengan penolakan peluru. Jalannya dorongan pada penolakan peluru harus satu garis dengan sudut lemparan 40 derajat. Silakan. Peluru tidak menempel di leher. Harusnya menempel di leher. Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Ya. Rumah. Ada lagi? Pak Hari ya. Tolakan kurang ke atas, tidak didorong ke atas. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, mulai. Ya, tepuk tangan. Ya, kurang lebih seperti itulah gerakan dari dasar tolak peluru gaya orto. Yang perempuan satu orang, silakan. Naura. Silakan Naura. Perwakilan dari perempuan, ya Naura, ya. Kita semangat, silakan Naura. Ya. Oke, perhatikan. Nah, mulai. Kurang lebih seperti itu. Tangan buat Naura. Dari kesalahan-kesalahan tadi sudah diperbaiki ya oleh teman-teman kalian ketika untuk kerja presentasi. Kemudian pengambilan penilaian lakukanlah dengan yang terbaik. Ya, artinya bukan melempar tapi menolak. Jelas? Jelas. Ya. Yang pertama, silakan Aira Salsabila. Maju ke depan. Ini. Chan. Mulai. Ya. Oke, tangan. Angkat. Stoplah. Ya, terakhir. Ya, baik, silakan. Ini kiri ya. Tristan menggunakan tangan kiri. Oke, tidak masalah. Yang penting awalannya benar, awalannya benar. Silakan, mulai. Oke, tepuk tangan.
Silakan. Ini lembar kerja pendidik akan terima kasih sudah mengerjakannya, kemudian akan saya nilai nanti ya. Akan saya bagikan kembali setelah saya nilai kepada semua siswa-siswa, akan saya bagikan setelah saya nilai ya. Kemudian berikutnya refleksi ya, kita harus refleksi yang mana sih yang paling benar tadi gerakannya saat praktek ya. Silakan siapa yang mau maju, satu orang untuk merefleksi kembali gerakan ya, satu cowok satu cewek ya. Rahasia, silakan Rahasia ya. Ini kita lihat Rahasia melakukan, kita refleksi ya. Ya, silakan. Ya, mulai. Ya, tepuk tangan. Ya, kurang lebih seperti itulah gerakan dari dasar tolak peluru gaya orto. Minggu depan materi kita lanjutkan dengan materi yaitu tentang kebugaran jasmani. Materi minggu depan kita laksanakan kebugaran jasmani. Belum dipelajari di rumah seperti apa kebugaran jasmani ya. Kaitkan dengan tolak peluru, kalian sudah tahu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Nah, berpasangan saling megang bahu, laki-laki sama laki-laki, dua-duanya dipegang bahunya, kita pendinginan dulu ya, kaki lurus ke depan, pegang dua-duanya bahu temannya di belakangnya ya, good. Nah, pegang, saling pegang bahu, saling pegang bahu, pijit bahu temannya. Ya, pijit bahu temannya. Ya, silakan dipijit ya. Balik ke belakang gantian. Putar ke belakang. Mulai dipijit. Pegang nih. Ya, dipijit. Rasakan kenikmatan ketika dipijit oleh temannya. Rasakan kenikmatan. Ya. Ya, oke. Sekian, sudah cukup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Bukunya jangan lupa, bukunya diambil kembali, dibawa ke kelas. Kemudian pelurunya dikumpulkan.